Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali dalam pertemuan yang mulia ini. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Ya, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi jilid yang ketiga. Kita sampai pembahasan i'lal untuk ba'a, ya. Dibuka halaman 93. Saya pernah tampilkan di halaman 93, silakan dicek. Ya, di halaman 93 terakhir kita membahas tentang turunan tasrif dari ba'a, yaitu mabi'un, ya. Mabi'un yang merupakan isim zaman atau makan, ya. Isim zaman atau makan, bagaimana proses terbentuknya, kok bisa jadi mabi'un, padahal aslinya apa? Mab'i'un. Mab'i'un. Maka kita baca ulang. Tadi kemarin sudah kita bahas, ya. Qala mu'allif rahimahullah, Ustaz Aceng Zakaria mengatakan mabi'un asluhu mabi'un. Mabi'un asluhu mabi'un. Beda, ya? Beda. Aslinya itu mabi'un ala wazni maf'ilun. Nukilat harakatul ya'i, ya, harakat ya-nya dipindah, ya, ila ma qablaha, kepada huruf sebelumnya, as-sahih sakini, yang merupakan huruf sahih dan disukun, yaitu ba-nya, ya. Dipindah, bukan ditukar, ya, tapi dipindah satu arah saja. Itu sudah cukup, karena sukun itu bukan harokat, jadi dia nggak perlu pindah-pindah. Ketika harokatnya hilang, maka otomatis sukun. Fasara mabi'un, maka menjadi mabi'un. Wa kaza mabi'ani, demikian juga turunannya, tasrif turunannya mabi'ani, dan seterusnya. Wa qis ala hadza, maka kiaskanlah juga pada kata-kata yang lain seperti madinun, masaidun, mazidun, madhifun, makilun. Sama, ya. Ya, artinya sudah tahu, ya. Ini kan intinya kata dasarnya sudah jelas. Dana, soda, zada, dofa, kala, dan seterusnya. Sudah pernah kita artikan di atasnya. Baik. Kemudian maba'i'un. Maba'i'u ini bentuk apa? Bentuk jamak, ya. Jamak dari isim fa'ilnya. Betul? Nah, isim fa'ilnya kan ba'i'un, kan? Ba'i', kan? Maka jamaknya adalah maba'i'u. Baik. Maba'i'u artinya para penjual. Asluhu mabayi'u. Nah, al-qaidatu, kaidahnya, idza waqa'atil ya'u ba'da alifin zaidatin fi wazni mafa'ilu yajuzu qalbuha hamzatan. Jika ada ya, huruf ya terletak setelah alif, bayangkan kondisi aslinya mabayi'u. Mabayi'u, ada ya, sebelumnya ada alif, sudah, ya. Alifnya alif zaidah, betul, betul, betul. Dari mana kita tahu? Alif zaidah bukan? Ya, alif zaidah, kan? Karena huruf dasarnya kan baya'a. Huruf dasarnya adalah ba, ya, a. Fa fiilnya ba, ain fiilnya ya, lam fiilnya ain, kan? Itu huruf mujaradnya, sulasi mujaradnya. Sehingga kita katakan alifnya alif zaidah, tambahan. Fi wazni mafa'ilu yajuzu qalbuha, sehingga dibolehkan qalbuha, mengganti mengganti ya tersebut dengan hamzah, maka menjadi maba'i'u. Contohnya maba'i'u ala wazni mafa'ilu
qulibatil ya'u hamzatan, diganti ya dengan hamzah, liwuku'iha ba'da alifin zaidatin, disebabkan letaknya terletak setelah alif zaidah. Fasara mabai'u, menjadi hasilnya menjadi mabai'u. Mudah ya kaidahnya ya. Intinya ada ya, sebelumnya ada alif zaidah, maka ya-nya boleh diganti menjadi hamzah. Kemudian i'lalnya, prosesnya. Ini dijelaskan lagi proses. Al-i'lalu, i'lalnya, prosesnya mabai'u asluhu mabai'u ala wazni mafa'ilu qulibatil ya'u hamzatan liwuku'iha ba'da alifin zaidatin fasara mabai'u. Jelas kan? Tadi sudah sebenarnya, diulang lagi. Ya. Intinya ada kaidahnya ada ya, sebelumnya ada alif zaidah, maka ya-nya boleh diganti menjadi hamzah. Intinya itu, sehingga menjadi mabai'u. Wa qis 'ala hadza, maka kiaskanlah juga pada yang lainnya seperti madainu, ma'aibu, maghaibu, mazaidu. Ini termasuk sigoh apa namanya, sigoh muntahal jumu ya. Sigoh muntahal jumu itu bentuk puncak dari jamak. Sigoh muntaha, muntaha itu puncak, jumu itu bentuk jamak. Sehingga faedahnya setiap isim yang menggunakan pola ini, maka jumlah banyaknya itu tidak terbatas ya, saking banyaknya. Misalnya gini, kita punya anjing. Seekor anjing itu apa bahasa Arabnya? Kalbun ya. Kalau jamaknya anjing yang populer apa? Bentuk jamak dari anjing yang populer apa? Yaitu kilab ya. Kilab. Nah, kilab ini jamak yang populer, tapi kilab ini jumlah anjing yang banyak, tapi banyaknya itu terbatas. Bisa dihitung ya, jumlah banyaknya itu bisa dihitung, mungkin puluhan atau belasan. Tapi kalau kita ubah jadi bentuk sigoh muntahal jumu, maka jamaknya sudah tidak terbatas, jamaknya banyak sekali, yaitu menjadi makalibu. Makalibu, anjing-anjing yang sangat banyak. Jadi jamak juga bertingkat-tingkatnya. Baik. Kita lanjutkan, ada berikutnya ada miba'un, yaitu isim alat ya. Isim alat. Miba'un asluhu mibaya'un. Ya. I'lalnya prosesnya miba'un asluhu mibaya'un ala wazni mif'alun nukilat harakatul ya'i ila sahihi sakini allazi qablaha fasara mibay'un. Jadi langkah pertama apa? Langkah pertama adalah harokat ya-nya mibay'un ya. Harokat ya yang fathah itu dipindah ke huruf yang sebelumnya, yang ba sukunnya dipindah. Sehingga nanti ba-nya yang jadi fathah. Sora menjadi apa? Fasara mibay'un. Sementara gitu. Mibay'un. Ditukar dulu. Sudah. Kemudian summa qulibatil ya'u alifan. Kemudian ya-nya, ya sukunnya diganti dengan alif. Litaharrukiha ya fil asli. Karena sebenarnya aslinya berharokat. Ya. Karena ya, maksudnya bukan gini, bukan karena diganti ya yang sudah sukun tadi, yang semula berharokat gitu terjemahnya. Yang semula berharokat wan fitahi maqablaha, dan sebelumnya fathah tersebut. Maka fasara miba'un menjadi miba'un. Ya, otomatis kita paham kenapa diganti alif ya, karena untuk menyesuaikan pelafalan dengan ba yang merupakan fathah. Karena fathah pasangannya dengan alif. Ya, demikian juga yang lainnya wakaza miba'atin. Ya, turunannya, tasrifnya juga akan mengikuti. Baik. Berikutnya fi'il madhi yang majhul. Ya, pasif. Bi'a asluhu buyi'a. Ya, seperti kita mengatakan quri'a, kutiba ya. Buyi'a, memang begitu aslinya. Tapi kenapa jadi bi'a? Bagaimana prosesnya? Kita lihat. Al-qa'idatu madil ajwafi ayya'i idza buniyal lil majhuli hudifat harakatu fa'il fi'li summa nuqilat harakatu ainil fi'li ilaiha.
Ya, jika ada fi'il madi di ajwaf, ajwaf itu apa? Huruf tengahnya cacat. Ain fi'ilnya huruf cacat, alif, waw atau ya. Nah, ini pakainya ya ya. Ayya iya berarti cacat dengan ya. Idza buniya lil majhul jika dibentuk dalam kondisi pasif ya. Hudifat harakatu fa'il fi'li maka fa fi'ilnya dihapus ya. Fa fi'ilnya dihapus. Sudah harokatnya ya maksudnya. Harokat fa fi'ilnya dihapus sehingga menjadi sukun. Summa nukilat harokatu ainil fi'li ilaiha lalu diganti dengan harokat ain fi'ilnya. Kebayang ya? Misalnya tadi asalnya buyi'a. Sudah buyi'a. Lalu harokat fa fi'ilnya kan bu, ya kan? Bu-nya kan harokat fa fi'ilnya bu itu dihapus. Sudah jadi sukun kan? Kalau sukun kan belum bisa dibaca. Lalu ditukar bukan tukar. Dikasih harokatnya ya-nya, kasroh. Nah, ketika dia kasih harokat ya yang kasroh, maka ya-nya menjadi sukun otomatis. Sehingga semula bu'i'a menjadi bi'a. Seperti itu prosesnya. Hudifat harokatul fa'i, summa nukilat harokatul aini, ilal fa'i fasoro bi'a. Ya, di prosesnya seperti itu. Ba-nya dibuang dulu, harokatnya jadi sukun, lalu dipindah harokat ya ke ba. Selesai. Jadi bi'a. Ya. I'lalnya prosesnya bi'a asluhu bu'i'a ala wazni fu'ila khudifat harakatu fa'il fi'li wa hiya dhammatu, betul. Yang dhammahnya bu-nya ya dibuang, kosongkan jadi sukun. Summa nukilat harakatu ainil fi'li lalu diganti dengan harokat ya-nya. Ain fi'il itu kan ya yang harokatnya kasroh. Ilama qablaha pada huruf sebelumnya diganti ke ditaruh di baknya yang sukun tadi. Fasara bi'a maka menjadi bi'a wa kadza bi'a ila bi'ata. Demikian juga turunannya bi'a ataupun bi'ata. Wa qis ala hadza maka kiaskanlah juga pada yang lainnya seperti zida, zida, zidu, qisa, sida semua sama. Kaidahnya seperti ini. Baik ya. Kemudian ada juga bu'na. Apa ini bu'na ya? Berarti kalau bi'na eh, ya kalau bu'na apa? Buyi'na, fu'ilna. Berarti fi'il madi ditasrif fi'il madi majhul ditasrif ke domir eh, hunna ya. Hunna. Jadi buyi'na. Ya kan? Jadi buyi'na ya. Betul. Eh, bu'na menjadi buyi'na. Berarti fi'il madi majhul ditasrif buyi'a ditasrif ke domir hunna. Buyi'a, buyi'a, buyi'u, buyi'at, buyi'ata, buyi'na. Nah, kaidahnya apa? Tudammu fa'ul fi'li min al-ajwa fil ya'i al-majhuli lil farqi bain al-ma'ruf ma'rufi wal majhuli. Domahkan fa fi'ilnya ya. Tudammu fa'ul fi'il fa fi'il yang didoma min al-ajwa ya'i majhul pada fi'il ajwaf yang ain fi'ilnya dicacat ya, tengahnya cacat dengan ya, majhul dia pasif ya, kemudian fa fi'ilnya di dhamma. Bayangkan ya, fa fi'ilnya di dhamma. Sudah? Fil farqi bainal ma'rufi wal majhul. Ya, sebagai pembeda antara al-ma'ruf yang sudah populer, yang sudah ma'ruf dengan yang pasif, yang majhul. Mislu buyi'na hudhifat harakatu fa'il fi'li summa nukilat harakatu ainil fi'li ilaiha. Jadi asalnya itu buyi'na. Ya kan? Lalu dihapus harokat fa fi'ilnya, yaitu baknya sudah jadi sukun. Kemudian dipindah harokat iya-nya sudah ke ba. Sudah, sementara jadi apa bunyinya? Sementara jadi eh,
bi'na gitu ya. Nah ini lihat menjadi bi'na, ya-nya sukun, ainnya sukun. Sementara begitu. Kemudian summa hudhifat, kemudian tahap berikutnya summa hudhifatil ya'u, ya-nya dihapus juga iltiqa'i sakinain karena bertemunya dua sukun. Sukun ya bertemu dengan sukunnya ain, ya kan? Ain fi'il. Bukan ain fi'il. Bina. Ketemu dengan lam fi'il. Sudah sama-sama sukun. Maka mengalah ya-nya yang dihapus. Maka menjadi sementara bi'na. Belum selesai? Belum. Ini baru bentuk yang paling dasar. Bi'na bentuk paling dasar. Ya, belum selesai. Karena mau dimasukkan ini nun inas kan nanti, nun niswa, nun inas, jamak perempuan. Summa dhummat fa'ul fi'li lil farqi bainal ma'rufi wal majhuli. Oh ya, paham ya. Kemudian dijadikan dhamma ba'nya untuk membedakan kondisi yang ma'ruf, kondisi yang sudah populer, yang terkenal yaitu bi'na diubah jadi bu'na untuk membedakan dengan yang fasih. Karena yang ma'ruf ba'a, yang maklum ya. Ma'ruf itu kan maksudnya yang maklum kan. Yang maklum juga bi'na kan. Iya enggak? Iya. Bi'na juga kan kalau yang maklum. Sehingga harus dibedakan menjadi bu'na. Gitu awal mula prosesnya kenapa diubah jadi bu'na. Kemudian i'lalnya. Kita lihat i'lalnya. Bu'na asluhu buyi'na ala wazni fu'ilna hudifat harakatul ba'i wa nukilat harakatul ya'i ilaiha. Dihapus harokat ya-nya, lalu dipindahkan harokat ya itu ke ba-nya. Awalnya kan buyi'na. Sudah? Mislu bi'a fasara bi'na. Summa huzifatil ya'u liltiqa'i sakinain, lalu ya-nya dihapus karena bertemu dua sukun, fasara bi'na. Summa dhammatil ba'u lil farqi bainal ma'rufi wal majhuli, fasara bu'na. Lalu agar tidak sama dengan yang populer, dibedakan antara yang sudah populer dengan yang majhul, maka dipilih ba-nya di dhamma, bu'na. Wakada dengan demikian ila akhirih, sama seterusnya sampai tasrif yang terakhir. Wakis al hadza, demikian juga sama dikiaskan dengan lafaz yang lain, zudna, zudda, zuddi, kusta, kustum. Sama ya, awalnya di dhamma. Berikut yang terakhir yuba'u, bentuk mudhari yang pasif. Yuba'u asluhu yubaya'u. Bayangkan aja yuktabu, yujlasu, yuqra'u, bentuk pasif ya, fi'il mudhari'nya. Al-qaidatu raqmul khamisil lati taqaddamat. Kaidahnya sebagaimana nomor 5 yang telah lewat pada pembahasan nomor 5 yang kelima yang sudah lewat. I'lal berarti nomor 5 berarti membahas fi'il mudhari' ma'lum ya. Nah, i'lalnya, perhatikan yuba'u asluhu yubaya'u ala wazni yuf'alu nukilat harakatul ya'i ila ma qablaha as-sahihi sakini fasara yubay'u. Semula adalah yubay'u, semula. Lalu di harakat ya-nya yubay'u, ya yang mana? Yang kedua ya. Ya yang tengah itu, yang ain fi'il, itu dipindah harakatnya ke ba-nya. Ke ba sukunnya itu dipindah. Summa qulibatil ya'u alifan litaharrukiha fil asli wa fitahi ma qablaha fasara yuba'u. Kemudian ya-nya di ya ya-nya diganti dengan alif yang semula ya-nya itu tadi berharokat ya pada asalnya, dan semula ya itu sebelumnya fathah pada sebelumnya, fasara yuba'u, maka menjadi yuba'u. Itu prosesnya. Akhirnya ya-nya diganti dengan alif. Wa kadza ila akhirih illa yubi'na wa tubi'na. Demikian juga berlaku pada yang lainnya sampai terakhir, sampai tasrif yang terakhir, kecuali yubi'na dan tubi'na. Ini nanti beda apa? Beda kaidah berarti ya. Karena dia ada nun inas menjadikan fi'il mudhari'nya mabni. Kalau mabni maka tidak bisa ditasrif, susah ya. Enggak bisa
luas sehingga nggak berlaku untuk yubi'na dengan tubi'na, ya nggak bisa kita baca sebagaimana yang kita inginkan. Dia karena dia mabni ya, kena nun inas pada domir hunna dan antunna. Kemudian yuba'na asluhu yubaya'na. Prosesnya sekarang. Yuba'na aslinya yubaya'na, yuba'na ini berarti fi'il mudhari' ditasrif ke domir apa? Hunna ya. Ya kan? Yuba'na, yubaya'na. Domir ya fi'il mudhari' pasif, mudhari' majhul ya, ditasrif ke domir hunna. Ilalnya yuba'na asluhu yubaya'na ala wazni yuf'alna qulibatil ya'u alifan, ya-nya diganti dengan alif, mudah ya. Ya diganti dengan alif, sudah. Ya yang tengah ain fi'ilnya sudah. Semisal yuba'u sama fasoro yuba'na, maka menjadi yuba'na. Sementara begitu. Prosesnya ini sudah instan ya. Tiba-tiba jadi begini. Nanti prosesnya seperti biasa, ya-nya dipindah dulu harokatnya ke ba, seperti itu. Lalu ya-nya jadi diganti jadi alif, sudah. Lalu dibaca yuba'na. Summa hudhifatil alifu liltiqa'i sakinain, lalu alifnya juga dibuang karena bertemu dua sukun antara alif dengan ain sukunnya, ya, maka menjadi yuba'na. Wa kadza tuba'na, demikian juga tuba'na. Waqis ala hadza, ikuti juga pada yuzadna, yu'abna, yuqasna, yusadna. Insyaallah sama. Baik ya, maka selesai pembahasan ba'a yang sangat panjang karena populer sekali mufradat atau tafsir dari ba'a. Ini sangat sering muncul di pembahasan kitab-kitab, terutama kitab-kitab fikih ya. Akan sering fikih muamalah itu pakai istilah ini, ba'a dan seterusnya. Baik, jelas ya. Jadi sebenarnya pelajaran penting dari bahas ilal adalah membiasakan pola pikir kita terbiasa dengan adanya perubahan-perubahan tadi, sehingga insting kita terasah ya, terasah untuk mengerti bagaimana prosesnya. Ada yang dipindah, ada yang ditukar, ada yang ya dihapus, itu konsepnya yang penting itu. Walaupun kita belum hafal prosesnya nggak masalah. Yang penting konsepnya ada perubahan, ada pemindahan harokat, ada penghapusan, itu yang perlu kita ingat-ingat. Mungkin demikian. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.